sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, kekuatanku Tuhan. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kita semua berkumpul di tempat ini pada sore hari ini. Kita mau datang menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita percaya bahwa Roh Kudusnya bekerja pribadi lepas pribadi menjamah setiap hati kita. Saya jemput jemaat Tuhan semua untuk kita bangkit berdiri, kita akan membuka ibadah kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu selalu melingkupi kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami setiap jemaat-Mu pada sore hari ini. Kami mau datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, menaikkan pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan disenangkan di atas setiap pujian penyembahan kami. Bapa, kami berdoa, biar setiap kami Tuhan pada sore hari ini,
Kami dijamah oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan hadirat-Mu memenuhi setiap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lagi bersuka dan bersorak bagi nama Tuhan. Yang siap sama-sama bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita tetap berdiri, kita mau bersuka cita bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Kita percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini dengan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Say. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah, Katakan terpujilah Yesus. terpujilah Amin. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih Sekali lagi katakan bagi Tuhan. sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Dengan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bisa lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita mau lebih dahsyat lagi bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Berikan salam sampai kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ibu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Say it. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir.
seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Namanya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Jangan suka citaku kau menari, jangan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan, nyanyi bagi Dia, Sang Raja selamanya. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Jangan suka citaku kau menari, jangan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Jangan suka cita, amin, menari, jangan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam hidupnya, katakan amin. Amin. Yang percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa dalam hidupnya, katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Percaya Tuhan, kami melihat kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Karena pada sore hari ini kami bersorak dengan segenap hati kami. Cuma Tuhan. Jangan suka citaku kau menari, sambil bertepuk tangan di atas kepalamu bagi Tuhan. Haleluya. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, amin. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali katakan nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Dia Sang Raja, say, selamanya. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa rencana-Mu indah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari Kepada tujuan kami Tuhan. kepada tujuanku. Amin. Kau beriku hari yang baru, yang lambatlah berlalu. Sama-sama katakan. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku.
pujian ini dari awal dengan segenap hatimu. Katakan, Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. ayo berlari pada panggilanmu dalam hidup kami Tuhan. Dan ku berlari kepada tujuanku, abriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, karena Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Pada sore hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Biar setiap kata dari pujian ini benar-benar keluar dari hatimu untuk Tuhan. Dan dengan iman kau akan berkata bahwa rencana-Mu indah atas hidup kami Tuhan. Karenanya kami mau tetap hidup dalam panggilan Tuhan, melakukan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku. Berjemaah Tuhan saja katakan pujian ini. Rencana-Mu Tuhan, Rencana-Mu Tuhan indah bagiku. bersyukur Tuhan. Terlalu indah rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Tuhan sediakan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kau terbaik bagiku, rencana-Mu, rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya
Ini setiap deklarasi iman kami Tuhan dan ungkapan syukur kami Tuhan. Amin. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik Tuhan, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, Kau terbaik bagi kami Tuhan, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan, sebab rencana-Mu yang terbaik bagiku. Mari naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan dan rencana yang ajaib dalam hidupmu dan hidupku. Kami bersyukur buat rencana-Mu Tuhan, buat rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kami bersyukur Tuhan, Kau baik dan setia dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat rencana-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Pakai terus kami Tuhan dalam kehendak-Mu, pakai terus kami Tuhan dalam panggilan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ini setiap kami, ini setiap kami. Mari sembah, mari sembah.
kasih Tuhan. Mari tetap menyembah Tuhan. Mari tetap menyembah Tuhan. Sebab rencanamu selalu indah dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu, selain kami menyerahkan hidup kami yang terbaik bagi Tuhan. Ini hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang terbaik kami berikan ke hadapan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Lewat mulut bibir kami mau memuliakan Tuhan. Mari bersyukur. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Amin. Sebab rencana-Mu Tuhan indah bagiku Tuhan, indah bagiku Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Sama saja kami. Musik tetap mengalir menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Mari merenungkan kebaikan Tuhan yang selalu baik dan selalu baru dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Jemaat Tuhan, katakan pujian ini. Kau pengharapan
itu indah dan terbaik bagi setiap kami. Kepikiran sekali lagi katakan sama Tuhan, rencanamu indah Tuhan. Rencanamu Tuhan indah bagiku. Firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Shikata. Engkau yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kau terbaik sekali lagi. Kau terbaik. Kau terbaik bagiku. Sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Dia terbaik buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Ini pujian, ini sebuah doa bagi setiap kami. Kami imani Engkau yang terbaik di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi akhir-akhir ini, kami percaya semua rencana Tuhan yang terindah, yang terbaik terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami alami itu mendatangkan kebaikan. Membawa kami semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Membawa kami semakin hari semakin mengenal akan kuasa dan kemuliaan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mungkin ada hal yang di luar dari kemampuan kami, di luar dari pemikiran kami, di luar dari ekspektasi kami, di luar dari apa yang kami bayangkan. Tapi satu yang kami percaya, Tuhan itu baik di dalam kehidupan kami. Dan rancangan Tuhan pasti rancangan yang terbaik. Engkau tahu jauh dari dalam kehidupan kami. Kami hanya terbatas. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau mampu mengubah keadaan apapun menjadi sesuatu yang memberkati. Sesuatu yang mengubahkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami akan belajarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Layakkan hamba-Mu Tuhan. Nah setiap kami malam hari ini, bukakan mata rohani kami, telinga rohani kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami pelajari bersama-sama. Itu boleh kami mengerti, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga dari hari ke hari kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya setiap hal yang kami lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ada roh-roh yang tidak senang melihat kami. Tapi satu hati kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Malam hari ini kuasa Allah bekerja di dalam tempat ini. Kuasa Allah akan mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang akan mengubahkan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Terima kasih buat tim worship. Iya, oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tidak terasa saudara, kita sudah di akhir bulan Januari ya. Perasaan kemarin masih ada orang yang Natalan saudara, ya kan? Tapi tidak terasa ya, waktu cepat sekali berlalu dan kita melihat bahwa setiap hal yang kita alami lalu itu tidak boleh mengikat kita, ya. Sehingga membuat langkah kita agak tersendat untuk memasuki hari-hari ke depan untuk menjadi lebih baik lagi. Nah saudara, tema kita pada malam hari ini sesuatu yang kelihatannya sangat simpel sekali. Kelihatannya sesuatu yang setiap hari kita hadapi, setiap hari yang kita alami, setiap hari yang kita bisa lakukan. Ya, di dalamnya di tema dari pusat dikatakan diselamatkan untuk berbuat baik. Ya, diselamatkan
untuk berbuat baik. Saudara, kalau kita berbicara tentang berbuat baik, setiap manusia mau percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, mengenal Tuhan atau tidak, Kristen atau agama yang lain, selalu menitik beratkan yang namanya berbuat baik. Sama-sama katakan berbuat baik. Baik belum tentu benar, tetapi benar pasti baik. Nah, saudara, perbuatan baik. Tidak satu pun agama yang mengajarkan berbuat jahat, tidak ada. Semua mengajarkan kebaikan. Sehingga pada titik tertentu mereka berbuat baik, mengumpulkan kebaikan-kebaikan, mengumpulkan namanya amal untuk satu tujuan. Oke, itu selamat. Kita berbuat baik supaya apa? Kehidupan kita lebih baik, kehidupan sosial kita lebih baik. Betul ya? Saudara, kalau saudara di dalam pergaulan kita, di dalam komunitas kita ada yang tidak baik, pasti dihindari saudara. Betul? Atau ada teman kita yang agak jelesan saudara, tidak baik, kita semakin melengket dengan dia. Tidak ada saudara. Kalau orang yang jahat, orang yang tidak mau berbuat baik, pasti kita menghindar. Sehingga pada kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan. Ya, maka dikatakan bahwa hati nurani terukur dari mana? Dari perbuatan baik. Ya, berbuatlah sesuai yang hati nurani. Hati nurani seperti apa? Oh baik, berarti saya lakukan. Nah, sehingga perbuatan baik ini saudara, kita lakukan untuk pribadi kita, untuk sosial kita, sehingga pada satu titik untuk keselamatan. Itu pada manusia, pada dunia, pada umumnya. Tetapi satu hal yang luar biasa saudara, bahwa di dalam kekristenan kita itu berbanding terbalik. Maksudnya gimana? Kita melakukan sebuah perbuatan baik bukan untuk mencari keselamatan lagi. Karena kita sudah dikasih kok. Betul ya? Setuju itu ya? Jadi tidak ada di sini yang katakan, saya tetap mengumpulkan kebaikan supaya saya diterima Tuhan. Tidak saudara. Sekalipun di dalam ayat katakan kerjakanlah keselamatan, kita kerjakan, kita berusaha di sana. Tetapi bukan berusaha untuk mendapatkan keselamatan, bukan. Tetapi kita melakukan perbuatan baik, kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu sebagai sebuah tanggung jawab, sebagai sebuah respon kita untuk bersyukur akan kebaikan Tuhan. Karena di dalam kehidupan manusia, kebaikan itu tidak ada yang murni sebenarnya, tidak ada yang tulus, kamu jujur. Tidak ada. Karena sebab kita berbuat baik supaya orang itu berbuat baik kepada kita, betul ya? Betul ya? Atau bilang, enggak, saya berbuat baik, kalau kau jahat sama saya berbuat baik terus kok. Nah, itu mungkin orang yang dalam Tuhan sudah begitu. Tetapi kalau murni pure dari manusianya kita mau berbuat baik karena kita mau orang itu berbuat sama kepada kita. Itu pure manusia. Ya, tujuannya sehingga melakukan segala sesuatu karena ada tujuannya di sana. Untuk dia juga mendapat keuntungan. Ya, untuk mendapat keuntungan. Nah, saudara, itu secara umum. Tetapi kita bersyukur bahwa tema kita malam hari ini diselamatkan untuk berbuat baik. Berarti kita sudah diselamatkan. Nah, malam hari ini kita akan melihat, kita buka dulu saudara di dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Surat Efesus pasal yang kedua yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Karena sore ini kita akan belajar bagaimana kehidupan kita sebelum, sesudah, dan apa yang akan menjadi respon kita di dalam menjalani kehidupan ini. Oke, ayat yang kita baca bersama-sama saudara. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Next. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, keempat bisa bantu saudara, kita akan berganti bersama-sama. Ayat yang keempat, 2, 3.
Ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat yang ketujuh, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 23. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, sama-sama 23, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah saudara, kalau kita baca di ayat yang pertama ada di sana katakan bahwa Rasul Paulus menuliskan sana, kamu dahulu sudah mati. Dengan kata lain bahwa saat manusia jatuh ke dalam dosa, awalnya manusia pertama Adam dan Hawa itu menjadi sahabat alam, bisa berjalan dengan Allah, bercakap dengan Allah di Taman Eden. Tetapi saat manusia memutuskan untuk melanggar perintah Allah, dia jatuh dalam dosa. Hal yang pertama saudara, dia jadi tidak bisa ketemu Tuhan lagi. Dia terpisah dari Tuhan. Dia mengalami namanya sebuah perpisahan. Saudara, tidak ada perpisahan itu enak saudara. Ada yang perpisahan, saya senang lo berpisah, enggak ada saudara. Ya kalau kita kematian jasmani, ya pasti kita menangis saudara. Orang-orang yang kita sayang pasti menangis, pasti sedih sekali. Jangankan meninggal saudara, pergi luar kota saya pasti orang sedih, betul ya? Ya karena dipisahkan. Karena ada dosa jadi kita dipisahkan. Nah, kematian di sini Rasul Paulus bukan hanya dibahas tentang kematian secara jasmani, tetapi kematian dengan hubungan Allah. Tidak ada lagi. Karena dosa. Dia dihukum, dia keluar dari Taman Eden yang harusnya menikmati berkat Tuhan, tidak perlu capek-capek. Sudah ada semua tinggal dinikmati, tinggal di ini semua harus berusaha keras. Firman Tuhan katakan kau harus berpeluh. Karena apa? Tanah dikutuk oleh Tuhan. Kita harus bekerja keras, mereka harus mengalami penderitaan banyak. Nah, di dalam perjalanan itu saudara, kita melihat slide yang selanjutnya, hidup terpisah dari Allah. Hidup dalam penghukuman atau murka Allah. Hidup dikuasai oleh dosa. Sehingga saat dia keluar dari Taman Eden, keturunannya pembunuhan terjadi. Betul ya? Saat dia sudah keluar dari sana terjadi pembunuhan. Dia bunuh adiknya karena apa? Iri. Muncul semua di sana saudara. Jadi tidak ada lagi hal yang baik yang bisa dilakukan. Ya, semua mungkin ingin melakukan yang baik, dia ingin yang terbaik. Akhirnya tapi apa? Dia lakukan kejahatan. Ya, itulah keadaan manusia sebelum diselamatkan. Saat dia jatuh dalam dosa, maka dia dikuasai oleh dosa, menjadi hamba, menjadi budaknya dosa. Ingin lepas tapi tidak bisa. Ya, next. Slide-nya kedua lanjut, slide ini. Roma 2 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa. Ya, karena dosa itu bukan semacam hal yang simpel. Dosa ini kayaknya gampang sekali dosa. Tetapi tidak sesimpel itu saudara. Kenapa? Itu sebuah ikatan. Ada yang pernah terikat di sini? Terikat susah dilepas saudara. Katakanlah kayak lem ya. Kalau saudara bisa lem atau ada yang mengikat, gitu susah dilepas, harus butuh orang lain untuk melepas. Nah, dosa itu sebuah ikatan. Kita diperhamba, kita diperbudak. Kalau zaman-zaman dulu orang namanya perbudakan ya. Perbudak itu tidak ada sama sekali, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada, tidak bisa. Mau merdeka tidak bisa, dia udah budak kok, mau diapain juga. Kecuali dia ditebus. Nah ditebus pun juga tetap jadi budaknya orang itu yang nebus. Jadi kita waktu belum diselamatkan kita seperti ini.
Ya, tidak bisa berbuat baik yang betul-betul berbuat baik. Selalu pasti terikat dengan dosa. Ingin melakukan baik tetapi tetap melakukan. Sehingga dikatakan bahwa ada kematian kekal. Ya, di selanjutnya bahwa bukan hanya kematian jasmani, rohani dan kematian kekal. Tidak ada pengharapan kita. Ya, saat kita belum diselamatkan. The next, kita hidup dalam ikatan dosa, hamba atau budak tidak bisa terlepas. Next, bisa? Di sini. Di dalam Galatia 5, di situ kita lihat kalau kita tidak bisa lepas maka hanya melakukan perbuatan-perbuatan daging. Saudara bisa baca di dalam Galatia 5, 19-21, di situ semua ada perbuatan daging. Ada pesta pora, kemabukan, iri, dengki, semua di sana, saudara. Dan itu biasa kita alami, hadapi setiap hari, mungkin di dalam lingkungannya kita. Ya kan? Di dalam kita bekerja, di dalam kita kuliah, pasti ada. Kita hadapi itu. Coba kita buka dulu di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19. Itu yang kita mungkin, dan mungkin juga kita jadi pelaku, mungkin, ya kan? Ada kita menjadi pelaku di situ, saudara, karena kita waktu belum diselamatkan. Coba kita buka dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-19. Saya akan baca dengan cepat. Oke, ayat yang ke-19 di sana. Oke, ayat yang ke-19. Galatia 5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, bla bla bla, saudara. Ada yang tidak pernah melakukan dari apa yang kita baca ini? Ada, wih saya tidak pernah iri lah. Wih saya selalu melakukan yang baik-baik, tidak pernah melakukan semua yang ya. Minimal pasti ada satu dilakukan atau dua atau tiga. Tidak semua juga, saudara, ya kan? Tapi pasti ada yang selalu kita lakukan di perbuatan daging ini. Dari mana itu? Dari dosa. Mungkin itu, aduh saya tidak mau sebenarnya iri. Tetapi kok kulihat tetangga saya, aduh. Saudara, pengen keluar dari sana. Tapi tidak bisa, kenapa? Karena kita diperbudak. Kita diikat di sana. Sehingga kita berusaha untuk bebas, tetapi tetap tidak bisa. Dikasih di dalam perjanjian lama kita melihat, dikasih aturan apa? Hukum Taurat. Ada yang bisa lakukan? Tidak bisa. Tetap tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat secara utuh. Tidak ada. Ya, tidak ada. Dengan kata lain, usaha di dalam Yesaya, kita buka dalam, next, kita buka di dalam, next, ya. Di dalam Yesaya, saudara. Segala kebaikan manusia itu bagaikan kain kotor, saudara. Jadi karena kita manusia ini tidak mampu berbuat baik, tidak mampu melepaskan diri dari hal yang buruk, tidak bisa melepaskan diri dari ikatan itu. Sehingga masa depan kita adalah masa depan yang mati dalam kekekalan. Maka Tuhan memberikan dasar, saudara. Ya, di dalam Roma pasal, coba kita buka dulu di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang kedua, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita buka dulu di dalam Roma. Di dalam Roma pasal yang sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya. Jadi kalau kita sudah mati kita bisa hidup dalamnya. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ini menjadi dasar bagi setiap kita. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di awal tadi dikatakan bahwa manusia selalu berusaha bagaimana supaya dia selamat. Berbuat baik, mengumpulkan pahala, mengumpulkan semua yang baik-baik. Tetapi pada akhirnya tidak ada yang mampu untuk sampai ke sana, keselamatan di sana. Karena apa? Tidak mampu. Ya, tidak bisa. Lalu misalnya mengatakan bahwa manusia itu, kesalehan manusia seperti kain kotor. Punya kain kotor saudara di rumah? Punya?
Kalau punya coba pulang ke rumah nanti kainnya kotor dipakai lap lagi saudara. Pasti akan tetap kotor saudara. Tidak ada hasilnya. Itu juga dengan kebaikan manusia. Segala kebaikan manusia di mata Allah, di mata Tuhan tetap itu tidak baik saudara. Kenapa? Semuanya di dalam ada tujuannya. Ada maksudnya. Kebaikan kita selalu ada tujuannya. Nah saudara, apa menjadi dasar kita? Oke, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa yang menjadi dasarnya kita adalah anugerah. Dan di dalam Yohanes dikatakan karena kasih Allah kita diselamatkan. Dengan kata lain bahwa di dalam ayat yang pembacaan kita Efesus tadi katakan bahwa keselamatan itu karena anugerah. Anugerah adalah sebuah pemberian. Saudara, kadang-kadang kita manusia, kalau kita diberikan sesuatu yang gratis, kadang-kadang kita tidak menghargai, betul ya? Kadang-kadang kita kalau dikasih yang gratis, kita pikir, gratis Ji. Kadang-kadang, weh kemana? Makan ini, apa ini? Anu gratis, anugerah katanya. Apa tuh anugerah? Anu gratis, oke. Jadi kayak sebuah permainan itu kata anugerah saudara. Saya sering mendengar, siapa yang kasih ini? Biasa anugerah, anugerah. Wih luar biasa. Orang seberang bisa mendengar anugerah. Anugerah, iya. Anu gratis miss. Oke. Jadi kadang-kadang sebuah pemberian yang gratis itu seakan-akan kita tidak pernah bisa menghargai. Tapi Tuhan memberikan kita keselamatan bukan karena hal yang biasa, tetapi karena manusia itu sendiri tidak bisa mendapatkan. Kita tidak mampu, seberbuat baik apapun kita tidak mampu. Makanya dikasih sekalian, nih saya kasih. Tetapi bukan berarti hal itu murahan saudara. Anugerah Tuhan, anugerah keselamatan diberikan Tuhan bagi kita. Gratis memang, tetapi bukan murahan saudara. Saudara percaya? Hidup di zaman perjanjian lama di dalam hukum Taurat lebih banyak bilang lebih ringan, lebih ini daripada hidup dalam kasih karunia. Saya pernah berpikir, kenapa orang biasa bilang begitu? Ada beberapa orang, kenapa bisa pendeta bilang begitu ya? Saya pikir, benar juga. Di dalam perjanjian lama, kau sudah ada aturan, ini. Kalau kau salah, kau tidak memberikan penghapusan dosa, tidak korbankan ini, tidak korbankan ini, kau mati. Tetapi saat engkau langsung memberikan korban misalnya, dipotong domba ini, dosamu dihapuskan. Dan engkau selamat. Tetapi di anugerah saudara, saat kita berbuat dosa, perasaan kayaknya tidak ada yang terjadi apa-apa, betul? Betul ya? Tidak terjadi apa-apa. Kita berbohong, tidak terjadi apa-apa. Berbohong lagi, tidak terjadi apa-apa. Kalau kita ditingkatkan lagi saudara, itu kecenderungan manusia. Karena merasa aman, dilakukan lagi. Karena merasa aman, dilakukan lagi. Sama dengan orang korupsi. Orang korupsi tidak pernah langsung banyak saudara, pasti. Dari kecil-kecil dulu, aman nih. Lagi, aman. Lama-lama besar saudara. Hanya ditangkap KPK. Ya kan? Jadi hidup dalam anugerah sebenarnya itu tanggung jawab sangat besar. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan ambil kita saudara. Betul ya kan? Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Di dalam perjanjian lama pasti ada. Kalau engkau tidak melakukan ini langsung Tetapi dalam masa karunia, zaman kasih karunia, engkau kelihatannya tidak terjadi apa-apa tapi tiba-tiba bisa lewat. Nah kalau kita hidup dalam pelanggaran, masih hidup dalam pelanggaran tiba-tiba Tuhan panggil kita, masih ada harapan tidak? Lewat saudara. Penyesalan. Selalu di belakang, pendaftaran ya di depan kalau pendaftaran saudara. Iya kan? Jadi hati-hati dengan kasih karunia, makanya jangan kita permainkan. Ya, jangan permainkan kasih karunia itu, karena apa kita tidak tahu. Hari ini kita bisa ngangkat, tiba-tiba besok yang lain temannya kita terus tidak ada saudara. Sudah dipanggil Tuhan, kita nggak tahu. Jadi harus berhati-hati di dalam hidup, mempergunakan kesempatan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, jadi berat sebenarnya saudara, lebih berat malah. Ya, karena kita tidak tahu. Tetapi kalau kita hidupnya takut akan Tuhan, terserah mau kapanpun kita siap.
dan tidak akan takut kapan waktu itu. Nah saudara, jadi itu yang kedua, bahwa dasar dari keselamatan ini adalah karena manusia tidak punya kemampuan untuk melakukan perbuatan baik, sehingga Allah sendiri yang harus turun memberikan keselamatan itu, menebus kita, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Next, bisa lanjut. Efesus, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, ia dilimpahkan kepada kita dalam 2 Korintus. Oleh perantaraan Kristus kita diperdamaikan oleh Allah. Nah saat kita sudah diperdamaikan dengan Allah, saat kita sudah ditebus, kita sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita sudah bisa berdoa sendiri, kita sudah dilayakkan kembali, kita sudah ditebus kembali oleh Tuhan. Maka hal yang harus kita perhatikan dalam hidup kita, bahwa tanggung jawab kita tidak hanya sampai di sana. Tidak hanya sampai, oh yang penting saya sudah diselamatkan, berbuat, ya sudahlah. Makanya kembali katakan tadi temanya kita, bahwa diselamatkan dengan tujuan kita berbuat baik. Berbuat baik bukan lagi untuk kita mengejar keselamatan, tetapi sebagai respon kita, tanggung jawab kita untuk mempermuliakan Tuhan lewat perbuatan kita. Nah, pertanyaannya adalah, apa bedanya kita dengan orang yang berbuat baik di luar sana? Tergantung dari motivasi saya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melakukan perbuatan baik supaya kita orang lihat kita, ya apa bedanya kita? Kita buka dalam Lukas. Next, boleh bantu next. Lukas 3 ayat yang ke-33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Saudara, terbiasa kita mendengar, saya biasa sekali mendengar, karena kebetulan di tempat saya biasa tidak bisa terini dengan orang Filipina. Orang Filipina itu luar biasa, keras saudara. Jadi dia bilang gini, kalau kau baik, saya akan lebih baik. Ya, you better me most again. Jadi dia, kau baik, saya akan lebih baik lagi. Tapi kalau kau jahat, saya juga lebih jahat lagi. Jadi itu kalau dia berbuat baik, Firman Tuhan mengatakan kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, betul ya? Nah, apa yang menjadi perbedaan antara kita? Ternyata saudara, ada saat Tuhan menebus kita, ada standar yang Tuhan kasih taruh di dalam diri kita. Kita harus lebih, standar itu harus lebih tinggi dari dunia. Harus standar lebih tinggi. Dengan kata lain, kalau misalnya kita berbuat baik, orang itu jahatin ke kita tetap harus berbuat baik. Itu standarnya Tuhan. Itu standarnya Tuhan. Karena dia bilang gini, kalau kau cuma baik sama orang yang baik, apa bedanya kita dengan orang dunia, betul ya? Dan firman Tuhan mengatakan kita dipanggil untuk bisa menjadi garam dan terang. Kita dipanggil untuk bisa menjadi berkat. Dengan kata lain bahwa kalau kebaikan kita tidak dihargai oleh orang, maka jangan kecewa. Lakukan saja. Karena bukan tujuannya kita supaya kita dipuji orang, bukan tujuannya supaya kita mendapatkan kebaikan ulang, tetapi tujuannya kita melakukan kebaikan itu supaya apa? Untuk sebuah ucapan syukur kepada Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, next di dalam ayat selanjutnya Saudara. Di dalam ayat selanjutnya, next lagi, boleh bantu? Di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Dalam Matius 5 ayat yang ke-16, saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara, kita melakukan kebaikan bukan lagi untuk tujuannya ke dirinya kita,
Tetapi tujuan yang Tuhan taruh, standar yang Tuhan kasih, bahwa semua perbuatan kita untuk mempermuliakan Bapa, untuk mempermuliakan Tuhan. Dengan kata lain, kalau misalnya kita berbuat baik dan orang tidak menghargai kita, orang menyakiti kita, itu bukan urusannya kita. Karena kita lakukan ini untuk Tuhan. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa segala sesuatu yang kau lakukan, lakukanlah sama seperti yang kau lakukan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak punya hak lagi, kita tidak punya tujuan lagi bahwa, saya tidak mau lagi berbuat baik, saya tidak mau lagi karena kau jahat. Saya sudah nih, Tuhan saya tidak bisa, saudara. Suka tidak suka kita harus lakukan perbuatan baik itu. Karena apa? Kita sudah diselamatkan. Kita sudah menerima keselamatan itu. Maka kewajiban kita, respon kita, tanggung jawab kita melakukan hal yang baik kepada sesama kita. Tujuannya nama Tuhan dipermuliakan, Bapa dipermuliakan. Di dalam Yohanes 3 Yohanes 1 yang ke-11 dikatakan, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Ya, barang siapa yang berbuat baik, dia berasal dari Allah. Jadi saudara, kalau kita mesti melakukan hal-hal yang buruk, saudara, berarti bukan dari Allah, saudara. Ya. Next lagi dalam Yakobus 4 yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, kita tahu melakukan hal yang baik. Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Kita harus lakukan hal yang baik. Di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa kalau misalnya perbuatan baik seperti ini. Kalau kita melakukan sesuatu yang perbuatan baik dan orang tidak menghargai, maka jangan kecewa. Di ayat yang lain katakan, kalau pipimu ditampar pipi kanan, kasih pipi, jangan duka saudara. Saya jangan mau ditampar saudara, ya kan. Maksudnya perbuatan kita tidak usah menunggu orang lain lakukan hal yang sama. Lakukan saja perbuatan itu, lakukan saja kebaikan, lakukan saja. Masalah nanti orang menghargai atau tidak, itu bukan urusan kita, urusan dengan Tuhan. Lakukan saja yang terbaik. Ya, melayani kita lakukan yang terbaik. Ya, dan next saudara lanjut. Yang membedakan kita. Yang membedakan kita dengan dunia ini adalah motivasi atau tujuan kita. Motivasi. Jadi kembali lagi, motivasi saudara berbuat baik apa? Karena itu akan menentukan standarnya Tuhan terjadi dalam diri kita. Kalau motivasinya kita masih untuk diri kita sendiri, mari kita malam hari ini belajar bahwa Tuhan, saya melakukan pelayanan ini, saya melakukan kebaikan ini, saya melakukan semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan kecewa kalau kita berpikir bahwa saya lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Next saudara, dikatakan sini sebagai respon kita, sebagai tanggung jawab agar orang lain memuliakan Tuhan. Next. Masih ada? Nah saudara, saya akan tutup. Ya, saya akan tutup bahwa biarlah hidup kita seperti filosofinya jam. Semua punya jam ya? Punya jam? Coba lihat dulu tangannya, ada jam semua? Ada jam? Nah saudara jam, ya jam. Saudara jam itu saudara tidak akan begini terus saudara. Ada begini terus saudara? Enggak. Jam saudara mau lihat atau tidak lihat, dia akan tetap berputar. Betul ya? Karena apa? Ada baterainya dalam. Kehidupan kita ada roh Allah. Ada nafas hidup yang Tuhan kasih. Selagi engkau bernafas, janganlah berhenti melakukan kebaikan. Ya, jam tidak pernah komplain, wih orang yang lewat ini tidak lihat Kak, saya mau berhenti deh. Tidak jadi jam saudara, atau apa namanya, berubah namanya kali ya. Tetapi karena dia tetap berjalan, dia berputar terus. Sama kehidupan kita. Suka tidak, saya minta tolong pemain musik, singers, ke depan. Menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita bahwa seberapa banyak kita melakukan kebaikan dan kita kadang-kadang kecewa. Kalau masih kita mengalami kekecewaan karena perbuatan kita tidak ada yang melihat, kita sudah capek-capek tapi kok tidak ada rasa terima kasih, tidak dibilangi, aduh terima kasih ya kan, tidak dihargai sama sekali, kita mulai kecewa. Ada dikatakan bahwa kita jangan pernah berubah hanya karena situasi, lakukanlah. Jadi biarlah setiap kita malam hari kita tuh, kita bersama-sama, kita tundukkan kepala. Biarlah malam hari ini firman Tuhan datang bagi setiap kita, bahwa biarlah
kita memiliki motivasi yang benar saat kita melakukan kebaikan. Karena ada standar yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kita tidak seperti orang dunia. Orang dunia melakukan hal yang sama kan untuk kebaikan dirinya sendiri. Tetapi kita melakukan kebaikan, kita mau bertumbuh pada satu titik bahwa saat kita melakukan perbuatan itu, Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Dia, hidup di dalam kekudusan. Pada poin titiknya bahwa Tuhan mau lewat perbuatan-perbuatan apa yang kita lakukan, kita bertumbuh menjadi dewasa, menjadi orang-orang yang serupa dengan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Biar singkat mengangkat pujian ini, kita renungkan mata sedikit. Kami ada Tuhan, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih sama. Ku ada, mari sama-sama jemaat Tuhan kita angkat pujian bersama-sama. sebab anugerah-Mu, Kami ada Tuhan. karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih Bapa. Terima kasih, Mari jemaat Tuhan kalau pelan kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, berterima kasih, buka tangan di hadapan Tuhan bersama-sama. Kau ada karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kasih setia Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Biar ini menjadi doa setiap kita. Kami berterima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus.
Biarlah kita sama-sama malam hari ini mau merespon firman Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan mau perbuatan baik kita bertujuan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu yang standar Tuhan kasih, bahwa standarnya kita di dalam mengikut Tuhan, kita harus berbeda lebih dari dunia ini. Orang dunia berbuat baik karena dia ingin mendapatkan balasan yang sama. Kita tidak, saudara. Kita berbuat baik karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berbuat baik supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Nama Tuhan dikenal, nama Tuhan dipermuliakan di bumi ini. Biarlah kita menjadi alat-alatnya Tuhan, melakukan perbuatan baik untuk memuliakan Tuhan. Mari kita utang bersama-sama mengatakan, Tuhan kami bersyukur. Setiap kita yang mau melakukan perbuatan baik untuk kemuliaan Tuhan, sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, silakan duduk. Yang diberkati melalui firman-Nya, mari lambaikan tanganmu, haleluya. Puji bagi nama Tuhan, jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita. Untuk persembahan, amplop yang pertama diperuntukkan untuk operasional pastori, dan khusus minggu ini untuk amplop yang kedua dikhususkan untuk diakonia. Dan bagi jemaat Tuhan yang belum mengambil ayat tahunan, mungkin bisa mengambil di depan di atas kotak persembahan sembari membawa persembahan saudara. Baik, sebelum kita memberi persembahan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Firman-Mu datang kepada kami bahwa Engkau telah menyelamatkan kami untuk kami selalu berbuat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di saat ini kami diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi-Mu. Biarlah apa yang kami beri Tuhan, biarlah Engkau tetap memberkati, dan yang masih ada pada kami Engkau memberkati keluarga kami Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, dan persembahan pertama dijalankan dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dalam sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan puji
multimedia set persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Rekening BCA. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya percaya kita semua diberkati hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan, mana lambaian tangannya buat Tuhan kita. Ya puji Tuhan, hari ini ada pengumuman tambahan. Yang pertama kami ucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan sekalian yang baru pertama kali hadir, baru pertama kali beribadah di GBI Oikumene. Selamat datang di GBI Oikumene. Apabila jemaat Tuhan sekalian belum mempunyai gereja yang tetap, gereja ini sangat terbuka dan menyambut Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Selamat datang di GBI Oikumene. Dan khususnya buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, di depan Bapak Ibu Saudara, di kursi Saudara ada formulir bagi yang baru pertama kali hadir untuk diisi data diri jemaat Tuhan sekalian. Nanti selesai ibadah akan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Untuk pulpen sudah dibawakan, disediakan dari gereja, dibawa oleh aser kita di sebelah kiri dan kanan kita. Baik, yang kedua, bagi jemaat Tuhan sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, seperti firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan, kita diselamatkan untuk berbuat baik. Salah satunya adalah kita memberikan waktu kita, talenta kita yang telah Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan, amin. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan scan barcode yang ada di kursi, di depan kursi yang bagian kecil itu di bawah, dan silakan isi kira-kira apa yang sesuai dengan talenta yang Bapak Ibu jemaat Tuhan punya. Atau mungkin kita cuma bisa senyum atau menyapa orang, kita juga bisa menjadi aser. Kalau mungkin kita tidak punya talenta di bagian bernyanyi, kita bisa menjadi aser, menjadi koki, dan lain sebagainya. Selanjutnya
untuk kegiatan gereja akan dimulai nanti pada bulan Februari, jadi di minggu depan nanti akan diumumkan setiap kegiatan gereja. Dan selanjutnya jemaat Tuhan sekalian, bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan, yang mungkin memiliki pergumulan, silakan nanti bisa diisi di form permohonan doa. Kita ada Pondok Daud, itu hari Selasa dan hari Jumat. Kita akan membawa pokok-pokok doa yang jemaat Tuhan sekalian bawakan, yang jemaat Tuhan sekalian rindu untuk kita sama-sama topang di dalam doa. Nah, pengumuman yang selanjutnya mungkin teman-teman para leader di gereja ini yang menonton, nanti kita hari Selasa ada pertemuan tapi via Zoom, hari Selasa jam 7 malam. Jadi saya percaya biar kita yang ada di Makassar ataupun yang sementara berada di kampung, kita semua bisa sama-sama mengikuti dan tidak ketinggalan informasi penting mengenai kegiatan kita yang akan kita jalankan selama setahun ini. Dan terakhir, informasi buat kita semua, di bawah kita telah disediakan makanan dan minuman, dan juga ada jus alpukat dan puding dan kebab. Nah, itu gratis, tinggal menukarkannya dengan uang 15.000 dan 20.000. Oke, demikian pengumuman ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pengurapan, buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada sore malam hari ini. Kami yakin dan percaya kami semua yang telah hadir pada malam hari ini telah menerima lawatan daripada Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, Bapak, kami ingin bersatu hati menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat hamba-Mu, Miss Lince, yang Kau telah pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau terus mengurapi hamba-Mu ya Bapa, dalam pekerjaan, dalam pelayanannya. Engkau semakin memakai hamba-Mu ya Bapa. Engkau terus mengurapi ya Bapa, memberkati apapun yang menjadi pergumulannya. Engkau yang menyertai dan memelihara hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami, dan ajar kami ya Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Kami berdoa Engkau memberkati apapun yang menjadi bentuk pelayanan mereka ya Bapa. Segala talenta, segala kemampuan yang Engkau telah percayakan dalam setiap kehidupan mereka, biarlah benar-benar mereka pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini, entah karena pekerjaan, entah karena sakit, yang berbeban berat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang dalam pekerjaan, Engkau memberkati apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka, Engkau yang menyertai. Dan kami sungguh yakin dan percaya apapun yang menjadi pekerjaan tangan mereka, Engkau yang membuat berhasil. Buat saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit atau lemah tubuh ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mujizat kesembuhan menjadi milik bagian kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat saudara-saudara kami yang sudah mulai menjauh daripada Engkau ya Bapa, yang berbeban berat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-menyala dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah mereka datang kembali mencari Engkau. Engkau terus urapi setiap kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah mereka datang bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk semakin bertumbuh pengenalan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia tempat kami berada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengurapi bangsa kami, memberkati bangsa kami ya Bapa. Biarlah di bangsa kami ada damai sejahtera Tuhan. Di bangsa kami ada hujan-hujan pertobatan. Biarlah di bangsa kami setiap orang mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang baik buat pemerintahan kami, mulai dari pusat hingga pelosok negeri. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi. Biarlah tatanan pemerintahan kami berjalan dengan baik, dan apa yang Kau telah percayakan dalam setiap kehidupan mereka, biarlah benar-benar mereka pakai dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan apa yang Kau telah kehendaki dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami
Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami di tempat ini, buat Ibu Gembala, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di masa tuanya ya Bapa. Engkau terus mengurapi hamba-Mu, biarlah pertambah-tambahkan kasih karunia daripada Tuhan, damai sejahtera Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu di tempat ini. Buat leader kami, Pastor Ezra, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi hamba-Mu ya Bapa sebagai leader kami di tempat ini. Biarlah pemakaian-Mu semakin luar biasa dalam kehidupan hamba-Mu, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Engkau terus menyertai hamba-Mu ya Bapa. Pemeliharaan daripada Tuhan semakin nyata dalam kehidupan hamba-Mu. Buat istri dan anaknya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat Kak Debbie dalam pelayanannya ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ya Bapa. Biarlah melalui hamba-Mu terpancar kasih dan karunia Tuhan. Buat anaknya Dev kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di masa pertumbuhan anak ini Engkau terus mengurapi ya Bapa. Biarlah melalui anak ini kasih karunia Tuhan menjadi milik bagian anak ini. Biarlah anak ini tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang kegiatan kami selama sepekan ke depannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah hanya Engkau yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami ya Bapa. Masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun sebelum itu semuanya keluar melalui mulut lidah kami yakin dan percaya Engkau telah menyertai setiap kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa untuk terus hanya berharap kepada Engkau, dan kami akan alaskan doa kami seperti doa yang Engkau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan-Mu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhan-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa Engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah-Mu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga Engkau di segala jalan-Mu. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat merayakan tahun baru Cina, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bersatu dulu sejenak.